Hai semuanya, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila. Hai para manusia dan para reptil, selamat datang. Aduh gengs, sekarang tuh kayaknya persaingan makin ketat aja ya. Dari kecil sampai gede nih, kayaknya kita jatuhnya lomba melulu. Masuk ke sekolah negeri pada saingan, kejar-kejaran nilai kan tuh. Terus mau masuk kuliah juga pada saingan, sampai masuk kerja begitu juga. Terus buat yang para wira swasta nih, ya sama aja juga saingan, sama jualan dari pebisnis lain. Kalau buat orang yang otaknya standar-standar aja kayak gua nih, hal tersebut kayaknya selalu bikin dak-dik-duk gitu, deg-degan mulu. Abisnya banyak banget nih orang-orang yang kok Amazing Spider-Man banget. Maksudnya kayak nggak usah belajar tiap malam atau usaha keras bagaikan kuda, tapi udah pinter, udah beruntung hidupnya. Jadi kita juga suka gagal paham aja, kok ya bisa jomplang banget gitu nasibnya. Dulunya tuh mereka nelan abu buku pelajaran yang dibakar dulu terus diminum, apa gimana sih kok otaknya cesplong banget. Kesannya tuh kayaknya kita udah ketinggalan beberapa abad gitu. Padahal kalau dilihat tahun lahirnya sama kok. Tapi tenang aja, yang dibuat geleng-geleng kayak begini, yang suka bingung gitu, kok ada orang yang modelnya begitu, otaknya pinter, mukanya cakep, terus nasibnya juga bagus. Cacatnya di mana gitu? Itu bukan kita aja kok yang mikir, gengs. Banyak ternyata. Nah, dan hal-hal seperti ini itu ada teori konspirasinya loh, gengs. Dan banyak banget orang yang percaya sama teori ini. Yang mana ini tuh disebut teori konspirasi reptilian atau lizard people. Awalnya sih pas gua membaca mengenai hal ini kayak menganggap, lah apaan sih? Tapi nih menurut gua, setelah kayak nyari tahu beberapa kayak ada bukti-bukti dan ceritanya juga ini tuh jadi cukup unik sama seru juga buat dibahas. Jadi kalian jangan langsung ngejudge dulu ya di awal ya. Nikmatin dulu aja udah ceritanya. Nah, teori ini pertama kali dipublish oleh David Icke yang merupakan mantan pesepak bola dan juga penyiar olahraga. Menurutnya, sebenarnya yang berada di muka bumi ini itu tuh bukan cuma manusia doang, tapi ada golongan lain yang disebut dengan bangsa reptilian. Nah, reptilian ini dianggap memiliki kekuatan yang melebihi manusia dan mudah sekali untuk beradaptasi. Karena kekuatannya yang melebihi manusia itulah, kaum reptilian ini tuh jadi mudah dengan memperoleh kekuatan untuk mengendalikan manusia. Nah, namun maksudnya kekuatan di sini tuh bukan kayak kekuatan supranatural atau kayak yang Avenger-Avengeran begitu. Kekuatan yang gue maksud tuh kayak cerita gue tadi di awal, dimana kok bisa ada seseorang yang jenius banget otaknya. Gak cuma dari ilmu akademis aja ataupun kayak sains, tapi juga bisa dari segi politik, olahraga, seni, dan lainnya. Pokoknya kejeniusan mereka nih itu pada akhirnya membuat mereka semacam mempunyai kekuatan politik untuk mengontrol manusia. Jadi kayak menjadi tokoh yang berperan dalam pergerakan segala sesuatunya di dunia inilah. Selain itu, menurut teorinya nih, kaum reptilian ini menyamarkan bentuk asli mereka dan berkamuflase layaknya seorang manusia. Jadi sebenarnya mereka tuh punya bentuk sendiri, gengs. Ya namanya tadi kan juga reptil ya, wujudnya berarti kayak reptil. Tapi karena mereka mudah beradaptasi tadi, dan mereka tahu nih kalau manusia tuh nggak bakal bisa menerima makhluk yang kelihatannya berbeda. Ya warna kulit aja beda, kita udah berantem, apalagi penampakan wujudnya kayak buaya begitu, dibakar yang ada sama orang. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk bertransformasi ke dalam wujud manusia. Tujuannya tadi udah jelas, agar lebih mudah berbaur, mudah mendapatkan simpati, mudah diterima, dan sampai akhirnya mudah juga untuk mengontrol para manusia ini sendiri. Selain berubah wujud menyerupai manusia, ada pula nih teori yang menyebutkan kalau sebenarnya bangsa reptilian ini tetap pada wujud aslinya. Namun, dia menempel pada seorang manusia yang kemudian mengendalikan manusia tersebut. Jadi istilahnya tuh, kalau di sini manusia ketemplokan lah, kerasukan gitu. Nah, para kaum reptilian ini pun bahkan dipercaya merupakan sebuah kaum yang mengatur kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, gengs. Tetapi lebih pada kayak kejadian yang bisa dilakukan oleh manusia, yang artinya bukan kejadian alam lah seperti kayak peperangan atau pergerakan mata uang, yang gitu-gitu. Nah, udah gitu, reptilian ini memang dianggap sudah ada dari zaman dulu, dari zaman purba. Makanya memang wujud aslinya tuh kan emang 11-12 kalau dilihat kayak dinosaurus. Dan saking pinternya, kaum ini tuh katanya udah bisa nyiptain pesawat antariksanya sendiri. Terus mereka pergi deh tuh keliling antariksa, berpindah dari satu planet ke planet lain, kayak semacam ke planet Mars, planet Jupiter, sampai planet Namek juga bisa kayaknya dia. Jadi kalau kita nih manusia biasa, itu kok pergi ke bulan kan kayaknya udah wah banget ya, udah sampai masuk sejarah. Tapi kalau buat mereka tuh, dari bumi ke bulan mah udah biasa, udah kayak pergi dari rumah ke Alfamart kayak naik motor Scoopy. Nah, di luar angkasa itu, konon katanya mereka ini juga sudah berinteraksi dengan para alien. Anggapan ini disebabkan oleh pandangan kalau kaum reptilian ini memiliki kecerdasan yang memang luar biasa. Makanya
Makanya intinya kayak nggak ada mustahil lah buat mereka. Nah, para penganut dari teori ini selanjutnya tuh mencoba untuk menelisik mengenai asal-usul dari kaum reptilian. Ada teori yang mengatakan bahwa reptilian ini tuh sebenarnya bukan berasal dari bumi, melainkan dari sebuah gugusan bintang yang bernama Draco. Draco sendiri sebenarnya memiliki makna naga yang berjenis reptil. Makanya kaum ini dinamakan reptilian. Namun sebenarnya banyak juga nih orang yang masih meragukan teori asal-usul dari kaum reptilian. Ya soalnya para teorinya itu juga nggak berdasar kan. Dan kalaupun benar, berarti kaum reptilian ini tidak jauh berbeda dengan para alien yang memang asalnya juga bukan dari bumi kan. Lanjut ke kehidupan para reptilian. Jadi kan tadi udah disinggung-singgung nih, kalau saat ini reptilian itu hidupnya berdampingan dengan manusia, dengan merubah wujudnya juga menyerupai manusia. Dan diperkirakan, karena hidupnya ini berdampingan nih sama manusia, reptilian ini juga bisa melakukan persilangan dengan manusia gitu guys. Oleh karena itu di bumi ini ada dua jenis reptilian, yaitu reptilian berdarah murni dan reptilian yang berdarah campuran. Udah kayak Harry Potter ya, ada pureblood sama half-blood. Atau kalau di sini tuh realitanya kayak anak bule kali ya maksudnya ya. Jadi cakep gitu campuran Indo bule yang kalau sekolahnya tuh di international school, yang di kantinnya ada Papa Ron's Pizza, bukan cuma gorengan 5.000 dapat 3. Nah, tapi cara persilangan ini maksudnya adalah dia nempel nih tadi kayak ke tubuh manusia, terus dia meleburkan DNA-nya bersama DNA dari manusia itu sendiri. Jadinya hasilnya adalah reptilian berdarah campuran. Nah, pokoknya karena kemampuannya itu, para reptilian ini tuh dianggap bisa kenal dan bahkan punya hubungan yang sangat dekat dengan orang-orang yang memiliki pengaruh di muka bumi ini. Misalnya aja kalau di dalam dunia showbiz, itu orang-orang yang disebut-sebut sebagai perwujudan dari reptilian. Ada Mark Zuckerberg penemu Facebook, ada Madonna, Katy Perry, Justin Bieber, Lady Gaga, Angelina Jolie, dan masih banyak lagi. Bahkan, para jajaran mantan presiden Amerika kayak Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, dan yang lainnya pun juga dikait-kaitkan dengan kaum reptilian. Selain dari kepintaran dan tindakannya, ternyata orang-orang tersebut juga mempunyai ciri-ciri fisik yang jika diperhatikan bisa menyerupai reptilian. Nah, para penganut dari teori konspirasi reptilian ini, itu juga beranggapan kalau reptilian memiliki beberapa ciri-ciri fisik yang sama. Ciri-cirinya nih, yang pertama, matanya hijau, atau karamel, atau biru, atau coklat. Mata asli ya, gengs, bukan pakai kontaks yang beli di Shopee. Terus, ciri-ciri kedua, itu tuh memiliki rambut yang blond atau kemerahan. Lah, mohon maaf, jangan-jangan itu Cimoy Montok juga reptilian tuh begitu rambutnya. Dan ciri-ciri yang ketiga, pendengaran dan penglihatannya tuh tajam banget. Yang mana sama aja nih, maksudnya kan kayak semacam reptil. Ya memang penglihatannya tuh selalu awas kan. Dan juga, kalau mau dideteksi secara medis nih, tekanan darah mereka itu sangat rendah, gengs. Tapi bukan anemia ya maksudnya. Selain itu, bagaimanapun, walaupun para kaum reptilian ini merubah wujudnya jadi manusia, tapi mereka tetap menganggap manusia itu bukan golongannya. Maksudnya mereka ini tetap merasa mereka tuh beda. Dan selain ciri-ciri itu, ciri-ciri yang paling nyentrik adalah para kaum reptilian ini, kalau senyum, gigi bawahnya kelihatan. Kalau orang normal senyum kan biasanya cuma gigi atasnya aja. Nah, kalau mereka ini gini ya, ke bawah kayak aneka aja senyumnya. Susah ya? Dan ciri-ciri terakhir adalah ukuran pupil mata mereka itu bisa berubah-berubah, gengs. Jadi kayak bisa mengecil ataupun membesar seperti halnya seekor buaya. Tapi bukan buaya darat ya. Lanjut, teori reptilian atau lizard people ini itu kan terkenal banget ya. Bahkan menjadi semacam salah satu keyakinan terunik dan tersukses yang pernah ada loh, gengs. Jadi walaupun kalian ini mungkin menganggapnya ini konyol, tapi banyak banget orang yang percaya sama teori ini. Saking terkenalnya, pernah dibuat suatu penelitian mengenai seberapa banyak sih orang-orang yang mempercayai teori ini. Lalu penelitian ini akhirnya dirilis di situs resmi The Ohio State University College of Art and Science. Fakta yang didapat mengejutkan banget. Ternyata 4% dari masyarakat Amerika itu percaya sama teori ini, gengs. 4% dari berapa juta penduduknya itu gede loh. Kalian aja sedekah 2,5% dari total penghasilan kalian. Itu masih suka pada mikir kan? Jangan, gengs, harus sedekah lah. Kenapa jadi siraman rohani ya? Namun, meskipun begitu terkenalnya nih, teori ini sebenarnya yaitu masih tidak berdasar. Karena belum ada bukti konkretnya. Misalnya udah ditemuin nih, salah satu reptilian yang mengaku kayak diwawancara kayak ataupun
udah mati terus diteliti. Nah, itu baru kan kita bisa geger. Ya pokoknya tapi semuanya balik lagi terserah kalian mau percaya atau enggak. Namanya juga Mr. Stings. Anggap aja buat sekedar informasi ya enggak, buat tambah-tambah ilmu. Dan thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian subscribe, terima kasih banyak kalian support channel ini, juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadadefans. Sampai jumpa di kasus Mr. Stings selanjutnya. Dadah.